Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat dan karunia serta kebahagiaan yang Allah telah limpahkan kepada kita semua. Dan salam selawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallim. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang filsafat estetika. Estetika ini berkaitan dengan keindahan. Keindahan di dalam berbuat, keindahan di dalam tingkah laku, keindahan di dalam seni. Jadi sebelum kita lanjut kepada estetika, kita mengulang dulu sedikit tentang peranan etika. Yang lalu kita sudah bahas, namun kita akan membahasnya kembali sedikit saja, kemudian kita lanjut kepada filsafat estetika. Oke. Peranan etika dapat dikatakan sebagai alat kontrol atau menjadi rambu-rambu bagi seseorang atau kelompok untuk melakukan suatu tindakan aktivitas dalam kehidupannya sehari-hari. Kemudian etika juga dapat menjadi prinsip dasar dalam kehidupannya, dalam menjalankan juga aktivitasnya, dan juga etika ini menjadi penuntun agar tetap bersikap santun, berkata jujur, berakhlak mulia, berbagi bersama kepada orang yang membutuhkan. Dalam kehidupan ini perlu saling berbagi kebaikan, saling melengkapi. Jadi ada etika absolut seperti jangan mencuri, jangan memfitnah, jangan membunuh, jangan berbohong, jangan bergibah. Ini merupakan prinsip-prinsip etika yang harus ditaati, tidak boleh kita lakukan dan perlu kita hindari agar tidak mendapat celaka di dalam kehidupan kita, mendatangkan kemudaratan dalam kehidupan kita. Etika itu menunjukkan harga diri, etika adalah budaya yang bagus, dan kemudian bertutur kata yang santun, berakhlak mulia, dan membentuk ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Etika dan estetika ini membahas tentang bagaimana sikap tingkah laku, baik dan buruk, serta keindahan dalam melakukan segala sesuatu aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Keindahan berakhlak, keindahan berbagi, keindahan di dalam kehidupan, keindahan dalam seni, berkarya, itu merupakan bagian dari filsafat yang mempelajari tentang estetika. Jadi etika sangat erat kaitannya dengan estetika. Kalau etika itu cabang filsafat yang membahas tentang kritis, tentang sistematik masalah-masalah moral. Sementara kalau estetika itu membahas tentang keindahan. Jadi estetika itu berasal dari bahasa Yunani aesthetika. Estetika yang mengacu pada perasaan yang dirasakan. Jadi tidak berbentuk materi tetapi dirasakan. Jika nilai indah itu terletak pada objek dipandang dari berbagai sudut pandang. Jadi keindahan menurut Plato, keindahan itu adalah realitas yang sebenarnya tidak pernah berubah-ubah. Sekalipun sudah merasakan keindahan itu, tapi tidak pernah nampak, hanya dapat dirasakan
oleh perasaan. Sementara Randall dan Bucor mengatakan ada 3 interpretasi dalam hakikat seni, yaitu sebagai penebus terhadap realitas selain pengalaman, sebagai alat kesenangan, seni juga sebagai ekspresi yang sebenarnya tentang pengalaman. Jadi estetika didefinisikan sebagai refleksi kritis tentang seni budaya dan alam. Melalui seni manusia bisa menikmati, mengekspresikan serta berbagai pengalaman melalui seni. Seni bertujuan untuk mencari dan mengembangkan nilai estetika dari satu karya seni serta mengembangkan kreasi dalam menyempurnakan hidup. Jadi pengertian estetika ini berasal dari Yunani aesthetis atau pengamatan, adalah cabang filsafat berbicara tentang keindahan. Jadi objek estetika ini adalah pengalaman akan keindahan, sedangkan hakikatnya yang dicari adalah bentuk-bentuk pengalaman dari keindahan, seperti keindahan jasmani, keindahan rohani, keindahan alam, dan keindahan seni. Dan rasa. Estetika ini adalah emosi dan rasa, menyelidiki emosi manusia sebagai reaksi terhadap sesuatu yang indah, yang agung, yang bagus, yang mengharukan, dan rasa-rasa yang lain yang mewakili rasa seni tersebut. Jadi estetika pengetahuan tentang keindahannya mengandung sesuatu perasaan indah. Jadi salah satu cabang filsafat yang memberikan perhatian pada sifat keindahan, seni, selera, kreasi, apresiasi tentang keindahan. Jadi estetika ini didefinisikan sebagai refleksi budaya alam, budaya seni bagi manusia yang membutuhkan seni sebagaimana membutuhkan filsafat. Jadi manusia bisa menikmati dan mengekspresikan perasaannya melalui seni. Jadi menurut Lois of Katov, cabang filsafat ini membicarakan definisi, susunan, dan peranan keindahan khususnya di dalam seni. Kemudian dictionary filosofi menggambarkan bahwa cabang filsafat yang berhubungan dengan keindahan atau hal yang indah khususnya dalam seni, cita rasa, dan urutan ukuran nilai baku di dalam nilai seni. Dan William Halverson mengatakan bahwa cabang filsafat yang bertalian dengan sifat dasar dari nilai-nilai non-normal, khususnya keindahan, nilai-nilai lainnya mempunyai sangkutan keistimewaan dengan seni. Dan Van Meter-Auwers mengatakan bahwa pengelolaan tentang apa yang bersangkutan dengan seni, penciptaan, penghargaan, dengan peranan yang berubah dari satu dunia yang pancaroba. Jadi itu yang dikatakan oleh Van Meter. Kemudian estetika ini dibedakan menjadi ada estetika deskriptif dan estetika normatif. Kalau estetika deskriptif menggambarkan gejala-gejala pengalaman keindahan. Kalau yang berkaitan dengan estetika normatif mengenai pengalaman-pengalaman yang mendasar. Delienggi merumuskan sasaran seni itu sebagai berikut, yaitu tentang keindahan, keindahan alam, keindahan seni, keindahan khusus pada seni, keindahan ditambahkan pada seni,
cita rasa, ukuran, nilai baku, keindahan dan kejelekan, nilai non-moral, nilai estetis, benda estetis, pengalaman estetis. Demikian pendapat Lian Ji. Kemudian pengertian keindahan menurut etimologi berasal dari kata Latin belum. Kata Latin itu berasal dari kata Latin namanya blum, akar katanya atau bonum, yang berarti kebaikan. Menurut cakupannya dibedakan keindahan sebagai suatu kualitas abstrak atau beauty dan sebagai sebuah benda tertentu yang indah atau the beautiful. Jadi ada keindahan alam, ada keindahan seni, ada keindahan moral, ada keindahan intelektual, ada keindahan absolut. Jadi keindahan alam itu menampakkan diri pada keselarasan harmoni, ketidakselarasan yang luar biasa, ekstremi disharmoni, kemudian kewarna-warnian, colorful, ketenangan, kemudian keluasan yang tak dapat difahami. Jadi menurut Eric Newton, hal-hal yang indah dalam alam merupakan suatu hasil dari perilaku alam yang mematuhi hukum-hukum tertentu. Keindahan alam itu hanyalah satu atribut dari alam karena diciptakan untuk berbagai kemanfaatan. Kemudian suka dinikmati secara estetis saja. Dalam penyerapan keindahan alamiah, pengamat memindahkan perasaannya kepada benda alam. Dan keindahan alamiah ini merupakan hasil tambahan dari fungsi suatu benda alam. Sementara kalau keindahan seni merupakan esensi dari karya seni, khususnya diciptakan untuk dinikmati nilai estetisnya tanpa banyak pertimbangan yang lain. Dalam menciptakan karya seni, seniman memindahkan perasaan estetisnya pada benda ciptaannya dan kemudian diteruskan kepada si pengamat. Keindahan seni merupakan hasil dari cinta seniman yang pemahamannya terhadap pola alam. Jadi keindahan moral dan intelektual, keindahan moral itu terdapat ide kebaikan. Menurut Plato, pendapatnya pada waktu yang indah itu dan hukum yang indah. Keindahan moral juga mempunyai arti sesuatu yang baik, dilihat dari sikap dan tingkah laku. Nah, kalau keindahan intelektual, Plotinus berpendapat bahwa keindahan moral terdapat pada ilmu yang indah. Kebajikan yang indah, keindahan intelektual juga berarti buah pikiran yang indah, adat kebiasaan yang indah. Jadi kalau keindahan absolut, keindahan akhlak, berakhlak mulia, keindahan bertutur kata lemah lembut, bersikap sopan santun, harmoni dalam kehidupan, dan berbagi rasa kepada yang membutuhkan. Nah, keindahan dalam beribadah, dalam bermasyarakat, Tuhan itu indah dan menyenangi hal-hal yang indah. Tugas senimannya untuk mendekatkan dirinya sendiri kepada keindahan, karena Allah menciptakan keindahan itu. Keindahan itu merupakan tercakup ide-ide kebaikan. Plato menyebutkan tentang watak yang indah dalam hukum yang indah. Aristoteles menyebutkan ilmu yang indah dalam kebajikan yang indah. Teori keindahan ada teori subjektif dan objektif, ada teori keindahan dan teori keindahan itu terdapat keindahan dan ciri-ciri yang menciptakan nilai estetis, ialah sifat dan kualitas yang telah melekat pada benda yang indah bersangkutan terlepas dari hal yang pragmatik. Jadi teori keindahan itu mempertimbangkan tentang keindahan. Jadi teori agung tentang keindahan menjelaskan bahwa keindahan terdiri atas perimbangan dari bagian-bagian atau lebih tepat lagi terdiri atas ukuran, persamaan dan jumlah dari